Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih bersama Belajar CGI Channel. Cari-cari pengetahuan, bagi-bagi pengalaman. Video kali ini akan membagikan tentang rekognisi pengakuan lampau RPL selama 6 tahun PPG dalam jabatan tahun 2022. Pertama, tentunya kita akan login di Space LMS dengan akun dan password yang sudah kita tahu bersama. Kemudian silakan lanjut ke klik RPL dengan urutan nomor 1 yang harus Bapak Ibu persiapkan, yaitu pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran bisa digunakan untuk diupload, yaitu SK mengajar. SK mengajar per semester ataukah per tahun, tergantung SD-nya, instansinya masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu bisa kita lihat. Ketika Bapak Ibu masuk di LMS, muncul seperti ini. Nah, ini tampilan ketika sudah upload SK PBM. Kebetulan saya memakai yang per semester, artinya selama 6 tahun saya mengupload file 12 SK PBM. Tapi sekali lagi ikuti saja arahan dari LPTK masing-masing. Tentunya di saat sosialisasi RPL pasti akan dijelaskan dengan sedetail-detailnya. SK PBM sebagai bukti untuk pertama kali, bukti pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu, penyusunan perangkat pembelajaran selama 12 semester atau 6 tahun terakhir. Program tahunan, program semester, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, dan terakhir instrumen penilaian bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Semuanya pastikan terisi, jangan sampai terlewatkan. Bisa dilihat Bapak Ibu di LMS ketika Bapak Ibu sudah login. Nah, ini cara tampilannya. Kalau 6 tahun di Prota, maka saya juga minimal 6 tahun sudah harus terupload. Ini program tahunan yang saya upload. Di halaman awal biasanya saya beri judul halaman judul untuk memperjelas saat koreksian. Bisa dilihat program tahunan. Dilanjutkan dengan program semester, 12 semester yang harus saya upload karena memang sesuai permintaan. Ikuti saja Bapak Ibu. Setelah program semester dilanjut, ini bisa dilihat 12 semester yang saya upload. Silabus pun juga sama seperti promes tadi, saya buat menjadi 12 file, 12 kali uploadan, karena memang saya membuatnya per semester saya upload, per semester saya upload sampai 12 semester. Prota, prosem, silabus, kemudian RPP Bapak Ibu. Kalau RPP di LPTK kami menyarankan pilih salah satu saja kelas, tidak seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau saya kebetulan memilih kelas 6 karena memang tujuan saya nanti di pembuatan RPP dan seterusnya sampai PTK akan menggunakan kelas 6. Setelah RPP, materi ajar masih menggunakan halaman judul di awal. Materi ajar silahkan bisa diambil dari buku guru atau sumber yang lainnya. Kemudian materi ajar sudah LKPD, lembar kerja penilaian diri peserta didik, lembar kerja peserta didik.
Ya, ini berbeda dengan instrumen penilaian. Kalau LKPD itu secara konkretnya soal-soalnya pilihan ganda ataukah ijian ataukah dalam bentuk. Alat peraga bisa Bapak Ibu memakai atau menggunakan media-media pembelajaran, ataupun memang Bapak Ibu bisa menciptakan alat peraga sendiri, kemudian difoto atau ditampilkan di LMS nantinya. Ingat Bapak Ibu, kalau memang filenya terlalu besar bisa diberi surat keterangan, kemudian file tadi dijadikan Google Drive, link Google Drive-nya ditampilkan. Selanjutnya instrumen penilaian. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau LKPD adalah bentuk konkretnya secara real, kalau instrumen penilaian gambaran umumnya saja, misalnya berbentuk rubrik, terus apakah ini tertulis atau lisan, hanya penjelasan globalnya saja. Itu gambaran umum untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kompetensi profesional. Ini bisa terlihat di layar, minimal 5 kali per semester atau 2 JP per kegiatan per semester jika jumlahnya itu di total minimal 10 jam pertemuan. Bisa dimaksud seperti ini Bapak Ibu, kalau kita mengikuti diklat itu biasanya tertera 32 jam ke atas. Bapak Ibu per semester cukup seperti itu, minimal per semester 1. Kalau seminar biasanya masih terhitung hanya 2 JP. Kalau saya menyatakannya, kalau saya mengupload 1 diklat per semester yang jumlahnya bisa 12 SKS JP atau lebih seperti ini. Ini 1 diklat, saya ambil 1 diklat yang per semester saya ambil 1 saja, walaupun banyak yang saya punya, karena memang kita hanya 10 JP, maka saya ambil ini 1 diklat, kebetulan 12 JP. Sebagai pendukung juga saya membuat dari tim KKG-PAI itu memang ada seminar semacam sarasehan, artinya per semester itu dibuat sertifikat 6 bulan, per bulan dianggap punya 1 kegiatan seminar atau sarasehan yang nilainya 2 JP, maka kalau 6 bulan 12 JP. Itu untuk pengembangan kompetensi profesi. Yang keempat, pengelolaan administrasi pembelajaran berisikan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa Bapak Ibu sudah melakukan administrasi pembelajaran. Dalam hal ini LMS hanya memberikan 1 kolom unggah filenya, upload filenya, maka 1 file berisi 12 semester keterangan atau cukup 1 kali keterangan diberisikan bahwa telah melakukan administrasi seperti yang dicontohkan filenya di bawah. Yang terakhir, inovasi pembelajaran. Tiap tahun ada 1 yang diminta, kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa, tapi paling tidak sudah berusaha untuk membuatnya. Ada modul, bentuknya pedoman praktikum atau PTK ataupun video pembelajaran yang tentunya sudah pernah dibuat dan di-share di channel YouTube. Ini surat keterangan inovasi pembelajaran. Kebetulan saya membuat PTK 2 kali, kemudian modul pembelajaran ini saya membuatnya 5 Bapak Ibu, tiap tahun saya satu cukup. Video pembelajaran karena memang saya belum, akhirnya ya saya kosongi untuk yang video pembelajaran, tapi tidak masalah. Yang diminta 1 tahun itu bebas, atau karya inovasinya.
inovasi pembelajaran. Kalau memang Bapak Ibu bisa membuat inovasi yang bagus, dipersilakan banget. Tips dan trik kali ini, yang pertama tentunya Bapak Ibu tak lupa untuk selalu mengingatkan, mari bersama membesarkan rasa syukur tiada kiranya kepada Allah, karena kita sudah sampai pada tahapan RPL dan upload RPL. Yang kedua, selalu ikuti arahan dari LPTK Bapak Ibu masing-masing, karena bisa jadi dan bisa dipastikan juga antara LPTK 1 dengan LPTK lain memungkinkan terjadi perbedaan kebijaksanaan. Ikuti saja. Yang ketiga, dari awal sekarang ini Bapak Ibu sudah merencanakan pilih kelas untuk nanti di-upload RPP-nya dan lain sebagainya, karena bertujuan juga untuk tahap-tahap berikutnya Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran nantinya mungkin, video pembelajarannya mungkin, ketika berteaching, praktek berteaching, kemudian uji umre, bahkan sampai pembuatan laporan PTK, kita sudah punya ancang-ancang dari sekarang. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk RPL ini dikerjakan secara bertahap saja, tapi tetap harus punya target sesuai batasan maksimal penguploadan RPL PBG PAI dalam jabatan ini. Yang kelima, usahakan dan pastikan semua item dari apa yang diminta, kolom-kolomnya dan lain sebagainya terpenuhi dan terisi. Karena apa? Kalau memang terisi, kita bisa mengajukan penilaian. Mereka dari pihak LPTK pun juga, oh memang ada yang bisa dinilai. Bagaimana mungkin kalau tidak diupload masih kosong, otomatis tidak ada yang dinilai. Sangat disayangkan. Yang keenam Bapak Ibu, jika memang sudah yakin, segera saja diajukan penilaian, jangan ragu, karena memang masih memungkinkan juga kalau terjadi perbaikan. Bapak Ibu jangan khawatir, kita mengajukan penilaian selama belum dinilai oleh pihak LPTK, masih diberi izin kewenangan untuk memperbaiki RPL. Yang ketujuh, tetap fokus, bermodal tulus, semoga mulus dan akhirnya berakhir lulus. Amin 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 ya robbal alamin. Oleh Bapak Ibu begitu, jikalau memang bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan kita bareng-bareng sinau bareng, ngopi virtual bareng, dan bermanfaat awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.